Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الأمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita menunaikan salat subuh berjamaah ini memberikan fadilahnya sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Barang siapa yang salat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada pada zimmahnya Allah. Dia berada pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari hal-hal yang buruk, bencana yang mungkin menimpa, dilindungi dari perbuatan maksiat, diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yufsidu dhimmatallah." Janganlah salah seorang di antara kalian merusak dhimmahnya Allah. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari hati. Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Ini maksiat, ini dosa, ini perbuatan bohong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika kita menerjang suara hati kita, ketika kita tidak mengindahkan suara hati kita, berarti kita sedang merusak perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seseorang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap punya pilihan untuk melanggar perlindungan tersebut, untuk merusak perlindungan tersebut. Sebagaimana Allah sampaikan, wahadainahun najdain, kami tunjukkan kepada dia dua jalan. Allah berikan kita kebebasan sebagai manusia untuk berbuat baik dan untuk berbuat buruk. Allah sudah berikan perlindungan kepada kita. Allah tidak pernah inginkan keburukan kepada kita. Akan tetapi di sana ada kesempatan untuk berbuat buruk. Ketika kita memilih untuk merusak perlindungan Allah, memilih untuk merusak mahabbah Allah, memilih untuk merusak satu benteng dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memilih untuk tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perlindungannya, kemudian kita merusaknya dan terus merusaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahu bagaimana ketika seseorang senantiasa menawarkan perlindungan kepada kita, tapi kemudian ternyata kita sering untuk melanggar atau tidak mengindahkan perlindungan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sekali lagi di sana banyak fadilah-fadilah dalam amal perbuatan kita, ibadah-ibadah kita yang bisa mendatangkan mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi mahabbahnya Allah tersebut tidak akan berguna ketika kita berusaha untuk menghilangkan mahabbah itu sendiri. Mungkin dari hati kita tidak mau, akan tetapi dari perbuatan ternyata perbuatan kita itu merupakan satu upaya untuk menghilangkan mahabbah Allah, merupakan satu upaya untuk merusak perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dan senantiasa berdoa, karena bagaimanapun nafsu itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
keinginan dan keinginan melakukan tindakan buruk juga sudah Allah wahyukan, Allah tetapkan atas kehidupan kita, maka kita tidak bisa menekan nafsu kita, menaklukkan nafsu kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berdoa tadarruk kepada Allah supaya Allah menolong kita, membantu kita untuk senantiasa istiqomah berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa sabda Rasul? Khoslatani, kata Rasulullah, ada dua perkara, kata beliau, la yuhafidhu alaihima abdun muslim illa dakhala al-jannah wa huma yasir wa may ya'mal bihima qalil. Dua perkara, kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga dua perkara ini, tidaklah seorang muslim, syaratnya cuma satu, muslim, Pak. Ketika kita mau beriman kepada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya fadilahnya ada. Tidaklah seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, menjaga dua perkara ini, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Dijaga terus setiap dalam kehidupannya. Huma yasir wa may ya'mal bihima qalil. Aslinya dua-duanya ini, Pak, gampang banget, enteng. Tetapi yang mengerjakan itu sedikit. Enteng sing lakoni sithik. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai para sahabat itu bertanya, kok iso ya Rasul? Enteng kok sing lakoni sithik. Lele abot sing lakoni sithik, iya. Ini enteng tapi sing lakoni sithik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira napa, Pak? Penak nglakoni, enteng nglakoni, tapi ternyata sing nglakoni sithik. Enteng kita berbuat, tapi ternyata pahalanya begitu besar. No, Pak, kira-kira, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? Yusabbihullah fi duburi kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran. Apa ternyata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata itu babakan dzikir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat, kata Rasulullah, ketika seorang hamba muslim senantiasa menjaga untuk bertasbih 10 kali, untuk bertahmid 10 kali, untuk mengucapkan takbir 10 kali, wadzalika khamsah wa dzalika khamsuna wa mi'ah bil lisan, itu 150 kali dalam sehari. Kan kata Rasulullah SAW 10 kali tasbih, 10 kali tahmid, 10 kali takbir, 10 kali setiap sholat, dikali 5 berarti 150 minimal. Itu berarti yang 33 pripun? 33 ya masuk. Kalau kita mengamalkan 33 maka 10 masuk. Tapi kalau kita mengamalkan 10, fadilah yang 33 tidak masuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama 33 juga ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, hadisnya hadis yang sahih. Nah, ketika seorang dia minimal dia mengatakan subhanallah walhamdulillah, terus kemudian wallahu akbar, masing-masing 10. Selama sholatnya dia setelah setiap sholat nih, Pak. Syaratnya itu dijaga setelah setiap sholat, dijaga. Jadi terus menerus apapun keadaan kita minimal tasbih 10 lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan harus keluar misalkan dari masjid, mungkin sibuk dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW tidak membatasi panjenengan harus masih di masjid, panjenengan harus masih duduk, tidak dibatasi sama Rasul. Panjenengan pas keluar di jalan karena habis sholat mungkin ada keperluan, langsung keluar misalkan di jalan, panjenengan masih bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, walaupun itu kita sudah di luar. Tapi kan selesai sholat, tidak ada batasan dari Rasulullah harus ke masjid, harus di masjid dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu 150 kalau misalkan 10, 30 kali 5, 150 dalam lisan. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa alfun wa khamsumi'ah fil mizan. Tapi nanti di timbangan itu 1.500 digandakan sama Allah Subhanahu wa taala, 1.500. Satu kepastian kata Rasulullah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dzikir ini hanya dzikir saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, digandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala khusus untuk dzikir-dzikir ini.
Wa yukabbir, kemudian yang kedua Bapak Ibu. Wa yukabbir arba'an wa salasin idza akhadha maj'ahu wa yahmid salasan wa salasin wa yusabbih salasan wa salasin. Kemudian sebelum tidur. Nah, sebelum tidur biasanya nyekel HP napa Pak biasanya Pak. Sakderenge sare ngoten. Gen iso turu nyekel HP napa liyane? Buku. Nyekel HP apa nyekel buku napa niki nyekel buku istimewa nyekel buku. Zaman saiki nyekel buku. Napa maca Quran sih? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini suruh zikir dulu. Sebelum tidur kita Pak, zikir 34 tasbih, 34 tahmid. 34 takbirnya 34. Terus kemudian 33 tahmid, 33 tasbih. Ini subhanallah. Jadi 33 kabeh kecuali takbir tambah siji. Nggih kan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kan 3 nggih. Yang takbir ini tambah 1, Pak. Fadzalika mi'ah bil lisan, itu 100 kan. Nggih, 100. Cuman sekali itu Pak sebelum tidur saja. 100 dari mulut. Wa alfun fil mizan, tapi nanti 1000 di timbangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua-duanya ini enteng atau mboten enteng? Enteng. Tapi banyak yang melakukan sedikit atau banyak? sedikit angel, enteng tapi angel. Kadang mau tidur ngoten langsung napa niku ndelok TV, napa mungkin mainan HP, lali bismillah ame zikir, lali terusan. Mungkin ada juga yang tidak bisa tidur, gak iso turu. Terus kemudian aku gak iso turu, ini penting salat malam. Salat malam lagi 2 rakaat wis ngantuk. Padahal mangi iso 1 jam 2 jam ndak tidur. Ora iso turu-turu lho. Ndelok HP molak-malik. Nah, ketika salat malam ternyata 2 rakaat sudah tidur. Nih. Bapak Ibu dirahmati Allah, bisa jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Tidak bisanya kita tidur itu gangguan daripada setan. Lah nek ngoten niku lek itu gangguan dari setan saka ngendi nggih? Wong kudune lek bar wudu kudune malah melek. Iki bar wudu terus kayak mulai ngantuk. Wah, abot. Wis bismillah aku tak salat malam. Lagi wudu wis ngantuk. Weh piye iki? Sing lagi wudu wis ngantuk. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, sahabat bertanya, ya Rasul, amalan enteng kaya ngono kepanjenengan sanjang jarene. Lah kita kan belum tahu ya Rasul, kita kan belum tahu. Lah nanti kalau kita sudah tahu kita akan amalkan. Mungkin ada Bapak Ibu dirahmati Allah dari panjenengan yang baru tahu hadis ini. Nggih. Kemudian mengatakan, kemudian juga batin sama seperti sahabat. Wong enteng kaya ngono ala gur zikir 30 kali ya subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah. Masing-masing 10 kan, minimal masing 10 aja sudah biasa kita. Saya garek misalnya sing durung biasa lagi sebelum tidurnya, lah garek dibiasakan ae enteng kaya ngono mosok angel sing ngamalke gur sithik. Apa kata Rasulullah SAW? Sahabat juga bilang seperti itu, Pak. Ya. Qala Rasul bersabda, "Ya'ti ahadakum yakni syaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla ayyakul wa ya'tiyahu fi salatihi fayadhkuru hajatahu qabla ayyakul." Masalahnya setan itu tahu yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan itu tahu. Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan dikira kemudian setan tidak tahu hadis niki nopo, hadis sing iki piye, hadis sing ndak, setan tahu, Pak. Setan aja tahu yang diturunkan kepada Nabi Adam apa. Setan tahu yang diturunkan kepada Nabi Idris dan lain sebagainya. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatnya piye, ngerti nggih. Karena dia punya modal, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kemudian kita melakukan satu tindakan buruk, terus kemudian terbesit di pikiran kita, ikan enek hadise, ikan enek ayate. Tindakan buruk nih, sering saya sampaikan, nyolong tapi pakai dalil, nyolong pakai dalil. Daripada dijikuk wong liya, terus gak diapa-apa nih, tak jikuk. Engko harus tak infak nih di jalan Allah separuh. Sing separuh kan bisa meleburkan dosa separuh yang tadi. Bapak Ibu dirahmati wong apa kata Rasulullah? Rasulullah saja Allah saja Rasul sampaikan wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah satu tindakan buruk, maka ikuti dengan tindakan baik akan
menghapus tindakan buruk. Otomatis misalnya nyolong misalkan 1 M yang 700 diinfakkan di jalan Allah dalam tanda kutip misalnya digawe bangun pondok. Ah, sing diinfakne kan 700 satu rupiah itu digandakan oleh Allah 10. 700 peng 10 berarti wes 7 miliar. Gitu. 7 miliar sudah menghapus 1 miliar yang saya korupsi. Pinter toh Pak. Lah, kita nyolong tapi pakai dalil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati iki. Ketika kemudian apalagi ameh nyolong bismillah muga-muga ora ketahuan. Bismillah barangi nyapo nggih. Enek bismillah barang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan keburukan, terbesit kok ternyata nggih pembenaran atas keburukan yang kita perbuat. Ini ada dalilnya seperti ini. Itu dalil bukan dari Allah Subhanahu wa taala tapi dalilnya dari setan. Nah, setan itu masalahnya kata Rasulullah, tahu yang saya sampaikan ini, maka dia akan berusaha untuk membuat seseorang tertidur sebelum mengucapkan zikir itu. Dan dia akan berusaha setelah selesai sholat, dia akan ingatkan kita dengan perkara-perkara duniawi, kemudian kita lupa untuk zikir. Kadang zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lali, aku padahal baru subhanallah, alhamdulillah. Aku mau subhanallah apa durung ya? Enggak. Mungkin kelingan dengan masalah-masalah yang lain. Mungkin langsung buka HP dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, ini perkara yang mudah. Perkara yang mudah kata Rasulullah SAW. Ya, kita perlu untuk membiasakan diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesibuk apapun kita, maka kita perlu biasakan gitu. Kita perlu biasakan, sempatkan gitu. Kalau misalkan 33 misalnya kamar mandi, langsung dari sholat langsung kamar mandi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sempatkan walaupun itu hanya 10 kali. Kan minimal kan kata Rasulullah 10 kali. Perjalanan kene dari sini ke kamar mandi paling ya cukup gitu. Kan ya ora langsung ke sana blut kan ndak gitu. Ah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan di sana ketika di kamar mandi bukan kemudian kita tidak boleh berangan-angan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pikiran, kan bukan. Yang dimakruhkan itu kan ketika kita di kamar mandi mengucapkan. Jadi subhanallah subhanallah, karo pipi subhanallah subhanallah ya ndak boleh. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengingat Allah sama sekali dalam pikiran kita. Gitu. Makanya kan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Sahihul Bukhari yang disampaikan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu termasuk seorang ulama yang membolehkan zikir orang mengingat Allah di kamar mandi. Ya. Beliau memakai hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa mengingat Allah di semua keadaan beliau. Turu melek nih. Rasulullah kan beliau tidur, tapi kata Rasulullah hatinya terjaga. Mungkin mata saya tidur, tapi hati saya terjaga. Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu mau turu melek, mau dimanapun kapanpun Rasulullah selalu ingat Allah. Ingat Allah, hatinya itu ingat Allah. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih, kita pun boleh untuk kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan harus nih jangan sampai kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun itu ada di kamar mandi. Tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kalau misalkan panjenengan ternyata sudah sampai di kamar mandi, belum tuntas zikirnya, maka diangan-angan saja. Diangan-angan saja. Daripada di kamar mandi, kamar mandi, terus kemudian tempatnya setan, gak ingat Allah sama sekali pisan. Sing diinget apa nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu zikir kepada Allah itu adalah perkara yang mudah, tetapi ternyata yang mengamalkan itu sedikit. Ada yang kebablasan zikir tok tapi amalan-amalannya tidak dilakukan. Ada yang amalan-amalan zahirnya dilakukan tapi zikirnya tidak dikerjakan. Bapak Ibu dirahmati Allah, seorang muslim yang baik itu adalah ketika dia berzikirnya pun juga kencang, amal solehnya pun juga kencang, ibadahnya pun juga kencang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali di sana, bahkan kata Rasulullah SAW, wa subhanallah walhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah saja, tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi.
Subhanallah dan alhamdulillah pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu amalan nggih yang sudah dikabarkan Rasulullah begitu dahsyat pahalanya, dan itu hadisnya hadis yang sahih. Artinya ketika kita mau mengerjakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu besar pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kisah-kisah, ya kisahnya Nabi Yunus, kemudian juga kisahnya Nabi Adam, para salafus saleh, mereka umat-umat terdahulu melakukan satu tindakan keburukan, tapi kemudian mereka punya doa-doa yang kemudian ada yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada yang kemudian diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Itu satu doa-doa yang merupakan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan doa itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, mereka bisa napa niku merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, merajuk Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang mereka perbuat. Dan mereka punya zikir-zikir seperti itu dengan pengakuan yang mendalam gitu. Jadi bukan hanya sekedar subhanallah subhanallah, tapi tidak ada ruhnya. Tapi subhanallah pakai ruh di sana. Kenapa kita bertasbih? Apa yang kita tasbihkan? Subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala tuduhan-tuduhan buruk. Katanya Allah punya anak, maha suci Allah. Katanya Allah itu tidak sempurna, maha suci Allah. Allah kok tidak mampu untuk mengijabahi doa saya, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah telah memberikan saya ini. Ketika kita subhanallah walhamdulillah hadirkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ruhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita timbal baliknya, karena dia benar-benar berterima kasih. Dia syakur, maha berterima kasih kepada hambanya ketika hambanya mau bertadarruk kepadanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.